Masjid itu dari sisi budaya, pembangunan masjid di atas ikon budaya itu sebetulnya juga tidak sejalan dengan ide dari Simurmangkubuwono ke-10, Pak. Itu saya tidak tahu idenya siapa membangun masjid. Pemkot membangun masjid di atas tanah sengketa yang sudah ada putusan inkrah. Itu kira-kira bagaimana? Nah, itu bisa ditafsirkan sendiri. Saya hanya menjawab pertanyaan penjenengan. Artinya memang sebenarnya tidak boleh ya? Tidak boleh, Pak. Kalau dari sisi hukum syariat Islam saja, Pak, masjid tidak boleh dibangun di atas tanah sengketa. Apalagi sengketa sudah ada putusan inkrah. Di atas tanah sengketa saja itu sudah dianggap masjid diror, Pak. Dan ini hukumnya harus dirobohkan. Tapi itu hukum syariat, Pak. Kami tidak ingin masuk ke. Yang jelas status kepemilikan sudah dinyatakan oleh pengadilan. Jadi Pemkot itu hanya tinggal menyerahkan tanah beserta seluruh bangunan yang berdiri di atas. Eksekusi itu dasarnya adalah melaksanakan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Lah putusan itu bunyinya bagaimana? Ya itu yang harus dijalankan. Jadi tidak boleh, Pak. Putusan tidak boleh melebihi gugatan. Pelaksanaan eksekusi juga tidak boleh menyimpang dari apa yang sudah diputuskan oleh pengadilan. Itu kira-kira seperti itu. Saya melihat video tayangan apa TV itu di YouTube, di mana di situ Pak Gibran dengan Pak Purnomo kira-kira 3-4 bulan yang lalu mengomentari soal pendirian masjid di Sriwedari. Komentar yang saya catat di situ, Mas Gibran mengatakan bahwa masjid tetap harus dilanjutkan. Itu satu. Yang kedua, Mas Gibran mengatakan bahwa sayang kalau ini dilanjutkan karena ini peninggalan masjid, ini peninggalan Pakubuwono ke-10. Ini saya agak kaget, menyayangkan apakah Gibran kurang paham mengenai sejarah Taman Sriwedari tersebut, keperuntukannya bukan
bukan untuk didirikan masjid, makanya dinamakan Kebon Rojo. Itu satu. Keduanya, tidak ada masjid PBG 10 yang didirikan di Sriwedari. Masjid yang didirikan Pak Purnomo ini adalah masjid baru di tanah yang notabene ketika itu bersengketa antara ahli waris dengan Pemkot. Nah, seperti tadi dijelaskan bahwa secara syariat memang mendirikan masjid di tanah sengketa tentu tidak elok. Jadi itu saja, saya berharap agar Pemkot yang sekarang ini itu memahami putusan pengadilan. Lalu kemudian tentu saja kita sebagai ahli waris berharap persoalan ini cepat selesai. Karena memang persoalan hukum telah selesai. Agar juga menjadi contoh bagi masyarakat luas bahwa pemerintah juga taat hukum. Gitu. Jadi tidak bertele-telenya ini banyak dibumbui oleh masalah-masalah, misalnya opini hoa gitu kan, politik dan sebagainya. Jangan sampai ke arah situ. Putusan hukum sudah jelas kok, seperti dijelaskan Pak Gunadi tadi. Saya rasa demikian saja. Saya sebagai ahli waris Putra Dalem menyoal Sriwedari tentu berharap bahwa Pemkab segera menyelesaikan persoalan ini. Ya, kalau terlepas dari kepatutan dan tidak kepatutan berdirinya masjid di tanah sengketa, sebenarnya di Masjid Sriwedari ini memang sesuai nggak didirikan di Taman Sriwedari? Sangat tidak sesuai. Dari sisi mana? Budaya tidak sesuai, ya kan, syariah tidak sesuai, hukum apalagi. Itu sebaiknya ya dihentikan. Perkara nanti ahli waris telah menang dalam perkara ini, tanah tersebut dihibahkan atau dijual kepada pihak ketiga, lalu kemudian masjid tersebut mereka diberikan, itu urusan masyarakat nanti yang menilainya. Tapi yang penting kasus hukumnya sendiri adalah final dulu, karena sudah masuk ke ranah sana dan memang sudah benar-benar final gitu. Jadi jangan ada persoalan-persoalan lain kecuali kasus hukum. Oke, gitu aja.